hand sanitizer. Hand Jadi sanitizer. mereka harus dua hal yang perlu dibawa tuh masker ini Ya, dan masker, hand sanitizer. hand sanitizer. Itu pun sudah disediakan oleh grup bus. Soalnya bus sendiri sudah menyediakan hand sanitizer juga. Aku ingin merabu, tapi kau keburu begitu. Aku takut kejadian itu berulang. Kau lenyap ditelan kelebat asap. Siap datang ke tempat di terminal Bayuangga. Aku takut kejadian itu berulang. Sebab petang selalu saja lahir menyerahkan dirimu pada tabun asap yang meninggalkan segala. Meninggalkan jalanan dan rumah-rumah hidup. Seperti semua benda mati dalam museum dan perpustakaan kota. Kini aku pun menyerahkanmu pada kegelapan yang sama, yang menarik dan membentang keakraban pada teks-teks elektronik. Hening, bahkan gelap perselingkuhan pada bilik-bilik telepon. Rabu, sebentar lagi Natal. Haruskah aku menyerahkanmu kembali pada perpisahan? Sepaket kedatangan dan kepulangan, seperti tajam mata yang tak terelakkan. Aku ingin merabu, tapi kau keburu menggila. Teman-teman, kembali lagi di Kota Tuhan. Dan di bulan Juli ini, kita sudah berada di episode ke-7. Kali ini, saya berada di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Yang, kalau bisa Anda baca di sana, bernama Terminal Tipe A Bayuangga Probolinggo. Karena sekarang, Terminal Bayuangga milik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kenapa saya memilih Terminal Bayuangga di episode ke-7 ini? Karena kita tahu bulan lalu terminal ini sudah dibuka kembali ketika pemerintah menerapkan the new era atau penerapan kenormalan baru bagi seluruh warga di Indonesia. Terminal Kota Probolinggo yang melayani tujuan-tujuan baik di barat maupun di timur, Surabaya maupun Jember, ini juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tatanan kehidupan baru yang telah diisyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan berbincang atau kita akan melihat-lihat bagaimana sih kesiapan terminal ini menjelang tatanan kehidupan baru atau new normal. Ya, kita tahu Probolinggo sebagai kota transit yang menghubungkan kedua wilayah yang saya sebutkan tadi, baik di wilayah barat maupun timur dari kota ini. Nah, terminal adalah salah satu gerbang atau pintu masuk bagi turis ataupun bagi warga masyarakat yang akan berkunjung ke kota Probolinggo maupun sebaliknya, dia ingin meninggalkan kota ini. Nah, itulah mungkin sekelumit alasan mengapa saya memilih Terminal Bayuangga dalam episode di Kota Tuhan kali ini. Aku ngomong ya? Iya, ngomong. Yuk, kita masuk. Nih, Terminal Tipe A Bayuangga Probolinggo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, selama COVID kemarin, mulai bulan Maret, itu ada posko mudik pelayanan COVID-19 sebelah sana. Jadi ada petugas yang memeriksa seperti itu. Kita lagi masuk ke dalam. Ini kesiapan pemerintah Kota Probolinggo ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur
sudah menerapkan tatanan kehidupan baru. Jadi tempat duduk pun dijeda-jeda. Tempat duduk dijeda-jeda, dan alat ini digunakan untuk mensterilisasi terminal. Nah, biasanya kita masuk dulu dalam bilik ini. Untuk sterilisasi atau desinfektan, dan kita diwajibkan untuk cuci tangan. Tempat cuci tangan ada di sini. Kalau pagi hari ada ibu-ibu petugas memeriksa suhu tubuh kita. Seperti itu. Yuk, kita masuk lagi di dalam. Kita lihat terminal ini ketika sekarang apa paginya para ya teman-teman, berbicara soal terminal Probolinggo, pasti teman-teman masih ingat bahwa terminal yang ada di kawasan Triwungu ini bukanlah terminal awal yang kita punyai. Dulu, sebelum menempati lahan yang ada di sini, terminal kita ada di kawasan Jati. Di lokasi yang di sebelah rel kereta api yang saat ini menjadi salah satu bangunan salah satu bank swasta. Nah, kalau berbicara soal terminal, tentunya banyak ya kenangan yang kita miliki bersama dengan terminal Probolinggo. Saya kurang tahu kalau kawan-kawan, mungkin nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Apa sih kenangan kawan-kawan mengenai terminal? Tapi bagi saya terminal punya banyak arti. Dulu waktu saya masih SMA, zaman bolos-bolos sekolah, kalau si kawan saya itu tidak bawa mobil, kami ke terminal dan ke Surabaya naik bus. Cuman memang yang saya rasakan ini secara pribadi, ketika terminal ini menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, aku ngerasanya kurang seberapa dekat, kayak seperti berjarak gitu. Termasuk mungkin masalah kebersihan, bersih sih, cuman isolated gitu, kayak atau karena memang saya yang sudah semakin jarang berpergian keluar kota menggunakan moda akomodasi bus ya, itu aku juga kurang paham. Nah, mengenai pedagang-pedagang dan lain sebagainya, saya lihat juga sepi, tapi ini bisa dimaklumi. Sepinya para pedagang dan para penumpang yang lalu lalang mungkin memang dikarenakan sepinya pedagang atau penumpang yang lalu lalang ini bisa dimaklumi, mungkin dikarenakan sekarang kan situasinya pandemi, jadi ya seperti itu. Yuk kita lihat yang lain. Teman-teman, siang hari ini saya bersama dengan Bapak Budi Harjo selaku Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak, sebelum kita membahas nih Pak masalah protokol kesehatan untuk new normal atau kenormalan baru, mungkin sedikit kita intermezzo Pak. Pak Budi sendiri sejak kapan nih Pak bertugas di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo? Saya bertugas di Terminal Bayuangga ini sejak tahun 1997. Tahun 97 sampai sekarang. Iya, sampai peralihan ke pusat. Awalnya dari di subkota Probolinggo beralih ke pusat. Beralih ke pusat itu tahun 2017. Iya. Berarti sudah cukup lama dan berpengalaman ya Pak ya? Insya Allah. Apa yang membedakan kira-kira sebelum beralih ke pusat sama waktu masih dipegang oleh pemerintah kota? Gini Pak, terkait perbedaan memang setelah peralihan otomatis
dari segi sebelumnya saya di pemerintah kota itu punya jabatan Pak, punya eselon. Ya. Setelah beralih ke pusat, saya tidak punya eselon lagi. Jadi turun, turun, jadi koordinator. Jadi koordinator gitu. Tapi enakan mana Pak? Antara di kementerian apa ikut pemerintah kota? Saya rasa sama aja Pak, karena ini merupakan amanat. Apapun yang sudah terjadi siap melaksanakan demi tugas negara. Tugas dimanapun berada Siap. ya Pak ya. Pak, ngomong-ngomong soal new normal ini ya Pak ya. Mulai kapan sih Pak penerapan new normal ini di Terminal Bayuangga? Terkait dengan penerapan new normal sejak dibukanya PSBB itu kita Ya. dan sebelumnya kita sudah memang armada ini masih ada yang beraktivitas. Artinya tidak ditutup semua karena masih ada akses atau trayek yang tujuan Probolinggo ke Jember. Oh, Seperti itu, Pak. Ya. Kalau pelaksanaan new normal sendiri Pak, apa nih yang sudah dilakukan oleh Terminal Bayuangga untuk para penumpang? Ya, yang pertama penumpang memang harus wajib menggunakan masker Pak. Ya. Bila mana mau naik bus wajib menggunakan masker dan hand sanitizer. Hand sanitizer. Nah, hand Jadi sanitizer. mereka harus dua hal yang perlu dibawa tuh masker ini Iya, dan masker, hand sanitizer. hand sanitizer. Itu pun sudah disediakan oleh grup bus. Soalnya bus sendiri sudah menyediakan hand sanitizer juga. Ya. Kalau penerapan protokol kesehatan dari terminal Pak, apa saja yang harus dilalui oleh penumpang? Apakah juga di termogan? Gini Pak, kita punya pos terkait dengan COVID-19 yang ada di pintu masuk. Penumpang yang mau tujuan ke Surabaya atau di luar Surabaya Ya. itu wajib kita data, terutama biodata. Setelah itu kita periksa suhu sama termogan. Ya. Setelah itu penumpang dialihkan untuk cuci tangan. Iya. Cuci tangan, setelah dari cuci tangan masuk ke bilik. Setelah itu penumpang menuju ke lokasi ruang tunggu. Jadi di bilik itu didesinfektan ya Pak ya? Iya. Untuk barang-barang. baik Iya, itu- semuanya. Misalkan barang bawaan itu juga disemprot juga. Ya. Terus ruang tunggu yang ada di depan halte bis atau apa itu Pak istilahnya? Ya ruang tunggu memang Lanjut, ya. ruang tunggu yang ada di sana itu memang tempat duduknya juga berjauhan 1 meter. Sana sudah ada tanda Iya. larangan supaya penumpang harus jaga-jaga. Tadi Bapak Budi juga sempat menjelaskan kalau para penumpang ini dicatat gitu Pak. Ya. Berarti mereka perlu bawa KTP ya? Ya, ada yang tidak Pak, karena warga Probolinggo ini setelah ada new normal ini saya kira volumenya masih kecil. Jadi ada yang dari luar kota, ada yang naik dan ada yang turun. Ada yang bawa KTP, ada yang tidak memang Pak. Seperti itu. Tapi untuk berjaga-jaga ini mereka ada pencatatan petugas yang mencatat ya Pak. Betul Pak. Kalau untuk jam operasional sendiri mungkin bisa disampaikan lagi Pak Budi ke teman-teman yang Ya. menyaksikan channel YouTube ini. Jam operasional terminal ini tidak pernah tutup berarti ya selama pandemi kemarin. Betul Pak, 24 jam Pak. Tapi ya gitu, penumpangnya yang nggak ada. Iya. Selama pandemi ini memang warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Probolinggo ini mungkin paham terkait dengan himbauan wali kota. Iya. Terus ada himbauan dari pusat untuk tidak keluar kota. Ini memang betul-betul dirasakan di Terminal Bayuangga ini sangat sepi sekali Pak. Seperti itu. Dan kalau misalkan sepi, kru bus bagaimana Pak? Sama, kru bus semuanya libur. Oke. Libur. Iya. Memang diliburkan, tidak ada aktivitas. Jadi meskipun terminalnya buka, tapi ternyata penumpang dan bisnya ya Pak? Iya, penumpangnya juga nggak ada. Iya. Seperti itu. Dan kalau sekarang sudah masih new normal ini Iya. Pak, kita berarti 6 jalur yang ada itu Iya. sudah buka semua Pak? Iya. Melayani rute mana saja Pak? Ya, di sini ada 6 jalur. Ada yang ke Surabaya, Iya. Malang, Jember, Situbondo,
juga ada yang dari Denpasar, Jogja, terus Cirebon juga ada. Ini sudah mulai berangsur-angsur melayani penumpang. Pulih kembali ya Pak. Ya. Perekonomian juga Ya. boleh dikatakan pulih. Insya Allah seperti itu. Tapi dalam situasi seperti ini untuk armada masih 30% Pak. Armada sama penumpang masih 30%, masih belum 50%. Terakhir Pak Budi, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, mungkin boleh untuk masyarakat, boleh mungkin untuk pemerintah Kota Probolinggo dalam mendukung pelaksanaan program new normal ini. Ya. Monggo. Ya, saya berharap pada masyarakat khususnya Kota Probolinggo harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo maupun pusat, karena ini merupakan keselamatan bersama. Mudah-mudahan di Terminal Probolinggo ini tidak sampai tinggi kembali terkait dengan jumlah COVID-19 hingga harapan saya. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi, Iya, Pak sama-sama. kebersamaannya. Sukses selalu pastinya. Amin, amin. Buat seluruh kru yang ada di sini. Amin, amin. Buat Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Dan teman-teman, itu tadi wawancara saya bersama Pak Budi. Yang pasti itu dia yang kita harapkan bersama, tetap patuhi protokol kesehatan meskipun kita sudah masuk dalam era new normal ini. Kita kembali lagi nanti dengan konten-konten berbeda.